Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Rozandra dari kelas 11 IPA 9. Di sini saya akan menjelaskan salah satu cerita teladan dari salah satu Khulafaur Rasyidin kita yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, yang dalam kebijaksanaan dalam mengenangani nabi-nabi palsu bermunculan tatkala Nabi Muhammad SAW mengikrarkan diri secara terbuka sebagai Rasul. Kondisi terjadi lebih gawat pada saat Khalifah Abu Bakar. Para nabi palsu ini melakukan pemberontakan. Di kalangan Banu As'ad muncul nabi palsu yang bernama Tulaiha. Kalangan Bani Hanifah menyambut Musailamah. Juga penduduk Yaman mengenai nama Aswad al-Ansi yang bergelar Zulkhimar atau orang yang berkudung. Ada juga nabi palsu yang bergender perempuan, yaitu Sajah bin Al-Harith bin Suaib namanya. Dia berasal dari Bani Tamim. Dia memproklamirkan kenabiannya setelah Rasulullah SAW wafat dan ketika kaum muslimin sedang sibuk memerangi kaum murtadin. Muhammad Hussein Haikal dalam As-Siddiq Abu Bakar mengulas nabi-nabi palsu ini oleh Rasulullah tidak begitu dihiraukan. Dengan keyakinan bahwa kebenaran yang ada dalam agama Allah ini sangat kuat untuk menangkis kebohongan mereka. Dan dengan keimanan yang sudah kuat, orang-orang yang beriman itu akan mampu membasmi mereka. Pada masa Nabi, para nabi palsu ini menanti saat yang tepat untuk menghantam muslimin. Di tempat mereka masing-masing, mereka menyebarkan propaganda tanpa ramai-ramai dan tanpa memerangi Nabi Muhammad yang dianggap mereka nabi dari kaum Quraisy. Propaganda yang mereka mengatakan bahwa Muhammad itu seorang nabi yang diutus oleh golongannya. Mereka pun mengklaim sebagai nabi seperti Nabi Muhammad. Mereka mengaku diutus untuk golongan masing-masing. Para nabi palsu ini menginginkan agar golongan mereka mendapatkan bimbingan atau hidayah. Seperti dia juga yang menginginkan golongannya mendapat petunjuk dengan cara-cara yang tidak seberani Aswad al-Ansi. Tapi tidak pula kurang cerdiknya, mereka menyiapkan udara panas dan suasana yang menggelisahkan di sekitar kaum muslimin yang berada di tengah-tengah mereka. Dengan mengorbankan api fitnah dalam sekam, begitu berita meninggalnya Nabi tersiar di negeri-negeri Arab, bibit fitnah itu sudah mulai merebak ke segenap penjuru. Fitnah itu bergerak dalam bermacam-macam bentuk dan gayanya sesuai dengan faktor-faktor yang menggerakkannya. Orang-orang yang mengaku nabi itu dalam hal-hal yang erat sekali berhubungan dengan rencana hendak menghancurkan Islam ketika Nabi wafat. Ketika Rasulullah wafat, bibit fitnah itu segera menyebar ke segenap semenanjung. Bahkan hampir sebagian besarnya akan ikut bergolak. Kala itu, kekuatan Aswad makin kuat dan menyebar dari ujung paling selatan di Hadramaut sampai ke daerah Mekah dan Taif. Musailamah dan Tulaiha juga mengincar kehancuran kaum muslimin. Daerah-daerah yang kala itu mengadakan perlawanan terhadap Islam dan kuasaannya ialah negeri-negeri di kawasan yang kebudayaannya paling tinggi dan terkaya. Dan yang paling banyak berhubungan dengan Persia. Tidak heran bila pembangkangan serupa itu meminta perhatian Khalifah Abu Bakar. Akibat hasutan Aswad dan rencana Musailamah dan Tulaiha membuat umat Islam gelisah sehingga memudahkan mereka membangkitkan semangat ke golongan atas nama agama. Hal itu bukan disebabkan oleh fanatisme orang yang terhadap salah satu agama, tetapi kebalikannya, disebabkan oleh tak adanya kestabilan keyakinan agama yang dapat memuaskan jiwa mereka dan membuat mereka hidup tentram. Haikal mengatakan kala itu agama-agama Nasrani, Yahudi, Majusi, dan Paganisme semua berdekatan dengan mereka. Masing-masing juga pembela-pembela terang-terangan atau sembunyi. Tetapi agama-agama itu masih merupakan bahan perdebatan. Mana yang benar, mana yang lebih mendekati kenyataan bahwa kebaikan dan kebahagiaan pada manusia. Inilah yang telah melapangkan jalan bagi mereka yang mendakwahkan diri Nabi itu untuk diperlihatkan kepada orang yang serta menipu mereka dengan berbagai cara untuk memperkuat kenabiannya. Tutur Haikal. Dengan cara itu, nabi-nabi palsu itu berhasil
mengumpulkan orang banyak untuk dijadikan pengikutnya dan untuk menjaga keberhasilan mereka yang pertama. Menurut Haikal, mendakwahkan diri sebagai nabi dan kepercayaan orang akan hal itu bukan unsur yang pokok yang menyebabkan para nabi palsu itu berhasil. Kita sudah melihat bahwa Aswad menggunakan faktor lain untuk itu, dan terutama ialah kebencian orang-orang Yaman kepada Persia dan kemudian kepada Hijaz jelasnya. Sepak terjang Musailamah dan Tulaiha memperkuat pendapat Haikal. Andai kata Islam sudah tertanam dalam hati dan sudah sampai pada akidah dan keimanan, niscaya mereka tidak akan mendapat dukungan. Akidah yang sudah berakar kuat dapat menguasai jiwa orang, yang jarang dapat dibandingkan dengan kekuatan apapun, tetapi jelas penduduk kawasan itu belum lagi beriman, meskipun sudah masuk Islam. Setelah mereka mendapat jalan untuk meninggalkan Islam atas nama golongan atau nama apa saja tanpa kebenaran yang dapat dilindungi imanan mereka, cepat-cepat mereka mengikuti Aswad atau siapa saja yang mendakwakan diri Nabi. Haikal mengatakan yang lebih memperkuatkan pendapat kita ialah bahwa Makkah dan Taif tetap dalam Islam. Memang benar bahwa penduduk Yaman sudah mulai menerima Islam dan merasa senang dengan penguasanya sejak Bazan menganut Islam. Dan hal itu sebelum mereka masuk benar ke dalam hati penguasa Mekah dan Taif. Tetapi selama Rasulullah dalam mendakwahnya yang mula-mula tinggal di Mekah selama lebih dari 10 tahun itu, dan sementara di hubungannya dengan Taif, pengaruh agama telah masuk juga ke dalam hati penduduk Mekah dan Taif. Tapi demikian halnya dengan Bazan dan orang-orang Persia di sekitarnya yang ada di Yaman. Ajaran-ajaran Rasulullah lebih kuat berbekas di Mekah dan Taif. Meskipun keduanya pernah memberontak daripada ajaran-ajaran Mu'az bin Jabal di Yaman, walaupun berada sepenuhnya dalam perlindungan Bazan, pergolakan di Yaman telah memberi semangat kepada Yamamah dan kepada Bani Asad untuk juga bergolak setelah Nabi wafat. Sebenarnya Tulaiha dan Musailamah takut menghadapi kaum muslimin, dan menurut pendapat mereka tidak mungkin dapat melawannya. Oleh karena itu, mereka tidak memberontak. Tetapi setelah Aswad berani mengangkat senjata dan berhasil sehingga menimbulkan ketakutan di kalangan kaum muslimin. Keberanian sedemikian itu menular kepada Tulaiha dan Musailamah. Dan lebih berani lagi mereka setelah Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Sekiranya Aswad tidak bertingkah dalam membuat kekacauan, yang lain tentu masih akan malu-malu untuk memulai, dan tidak seorang pun akan berani melawan kaum muslimin. Dengan kematian Aswad itu pergolakan tidak dengan sendirinya berhenti, dan apinya sudah dicetuskan di segenap semenanjung Arab. Malah api itu masih akan tetap menyala dan makin membara setelah Rasulullah wafat. Kalangan orientalis mengatakan bahwa perbedaan watak penduduk pendalaman dengan orang kota serta permusuhan yang timbul antara utara dan dengan selatan besar sekali pengaruhnya terhadap pergolakan orang-orang Arab pinggiran. Tak lama sebelum Nabi wafat dan pada tahun pertama kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, Islam adalah agama tauhid dalam arti akidah. Oleh karena itu membasmi segala macam penyembahan berhala, keimanan yang pada Allah yang Maha Tunggal dan Esa tersebar di kesegenap penjuru negeri Arab. Tidakkah mereka merasa khawatir kesatuan iman pada Allah itu kelak akan menjalar menjadi kesatuan politik yang berarti akan merugikan kebebasan warga Arab pendalaman dan akibatnya mengakibatkan permusuhan lama. Itulah yang berkecamuk dalam pikiran mereka menurut pendapat para orientalis itu. Dan itu pula yang membawa Yaman dan yang lain waktu itu bergolak. Pengaruh unsur asing dalam menyulut pergolakan. Lepas dari benar tidaknya argumen itu, Haikal mengatakan kita tidak dapat menutup mata dari adanya unsur asing yang juga ikut menggerakkan
hingga terjadi penggolakan dan permutadan orang-orang Arab. Raja-raja Persia dan Kaisar Romawi sudah melihat surat Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada raja-raja yang penguasa-penguasa lain untuk mengadut Islam. Hal ini mendorong mereka untuk sekuat tenaga berusaha menyebarkan api fitnah di negeri-negeri yang tak akan ada unsur apapun akan mereka menyatukan dan memperkuat mereka selain agama baru ini. Satu-satunya cara untuk melemahkan mereka dan membuat mereka porak-poranda ialah dengan jalan menghasut apapun motif yang mendorong Aswad mengadakan pengacauan, kemudian disusul oleh Tulaiha dan Musailamah serta pemberontakan warga Arab pedalaman terhadap kewibawaan muslimin sampai ke dekat kota Madinah. Yang jelas ialah bahwa wafatnya Nabi menjadi sebab timbulnya fitnah itu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.